Timnas Indonesia wajib lipat Vietnam. Sheni Patinama mengatakan, jangan khawatir, kita akan melakukannya. Dan yang terakhir, komentari gol kedua Irak ke gawang Timnas Indonesia, Sheni Patinama mengatakan, itu masalah, tapi kami tak bisa berbuat banyak. Pelatih Vietnam ketar-ketir lihat permainan Timnas Indonesia lawan Irak. Skuad asuhan Shin Tae-yong disebut-sebut begini. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, Timnas Indonesia gagal meraih poin pada pertandingan Grup D Piala Asia 2024 usai dikalahkan Irak dengan skor 1-3 di Stadion Ahmad bin Ali Qatar pada Senin 15 Januari. Kekalahan itu membuat skuad Garuda harus meraih kemenangan pada pertandingan kedua kontra Vietnam. Pasalnya, hasil kemenangan akan membuat kans Indonesia melaju ke babak 16 besar tetaplah terbuka. Untuk itulah pemain naturalisasi Sheni Patinama meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tetap memberikan dukungan positif terhadap skuad Garuda. Dengan begitu, ia dan para pemain Timnas Indonesia lainnya bisa semakin semangat guna meraih hasil yang maksimal. Kami berharap dukungan terus diberikan oleh supporter ya. Ini akan memberikan kekuatan tersendiri bagi kami. Kita semua harus tetap berpikiran positif, dengan begitu akan mendapatkan hasil yang bagus. Tentu kami akan berjuang keras, jangan khawatir. Kita tentu juga akan melakukannya, dan kita harus percaya diri, bertahan dengan bagus, dan bisa memanfaatkan peluang saat menyerang, kata Sheni. Sementara itu, Sheni telah bergabung kembali bersama Timnas Indonesia di Qatar setelah sebelumnya harus kembali ke Belanda guna menjenguk sang ibu yang tengah sakit. Sheni pada Minggu 14 Januari kemarin dan hari ini sudah mulai menjalani latihan bersama skuad Garuda. Ia pun menegaskan bahwa kondisinya sudah oke dan siap diturunkan untuk melawan Vietnam. Laga selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam yang akan berlangsung pada Jumat nanti, tepatnya pada tanggal 19 Januari, dan kemudian akan melawan Jepang hari Rabu, tepatnya pada 24 Januari. Dua laga ini, skuad Garuda wajib meraih poin agar menjaga peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sheni Patinama angkat bicara soal gol kedua Irak ke gawang Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi ini mengakui jika gol tersebut patut dipertanyakan. Sebagaimana diketahui, di laga perdana Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Qatar pada Senin 15 Januari, Timnas Indonesia kalah telak 1-3 dari Irak. Dari 3 gol yang dilesakan Irak ke gawang Hernando Ari, gol kedua cukup kontroversial. Gol yang terjadi di injury time babak pertama ini berbau offside. Saya pikir gol kedua pada laga melawan Irak itu offside. Ada masalah di sana. Nggak begitu bagus bagi kami, tapi kami memang tidak bisa berbuat banyak dengan hal itu. Kami harus mengambil pelajaran dari kejadian itu karena kami tidak bisa berbuat banyak ya. Jadi kita harus fokus untuk pertandingan selanjutnya dan kita memang perlu berlatih lebih keras lagi. Sheni pun mengungkapkan tim cukup terpukul usai kegagalan meraih poin di laga perdana. Ia berharap semua penggawa Garuda bisa segera melupakan kekalahan tersebut dan bangkit di laga kedua menghadapi Vietnam. Kita harus tetap berpikir positif dengan sesama pemain, staf pelatih, dan semuanya. Jadi kita harus gunakan apa yang bisa dipelajari dari laga pertama, dengan begitu kita bisa memberikan kemampuan terbaik di laga berikutnya, jelasnya. Saat bertemu Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup D, Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari 2024 pada pukul 18.30. Sekedar diketahui, Pratama Arhan tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia menghadapi Irak di matchday pertama Grup C Piala Asia 2023 pada Senin 15 Januari kemarin. Mentas sebagai fullback kiri, lemparan maut Pratama Arhan langsung membahayakan gawang Irak di awal babak pertama. Selain itu lemparan Pratama Arhan membuat bek Irak kesulitan mengawal pemain jangkung Timnas Indonesia seperti Elkam Megat, dan bola memang berhasil dibuang oleh bek Irak. Namun si kulit bundar menjadi liar. Bola liar yang terbuang keluar kotak penalti Irak kemudian disambut Marcelino Ferdinand dengan sepakan kaki kirinya. Sayangnya tembakan Marcelino masih membentur mistar gawang Irak. Sejak saat itulah para pemain Irak mencoba menghindari membuang bola di area pertahanan mereka, sebab jika itu terjadi mereka bakal dihadapkan dengan seorang Pratama Arhan. Aksi mantan pemain Tokyo Verdy Pratama Arhan melemparkan dengan kekuatan besar sangat menarik perhatian. Setelah lemparan itu, Marcelino mengambil bola rebound namun masih membentur mistar gawang, tulis Football Zone. Dalam pemberitaan yang sama, Football Zone juga mengambil sejumlah komentar netizen Jepang di media sosial.
Football Zone menyoroti satu analisis dari netizen yang meminta Jepang mewaspadai lemparan Pratama Arhan. Sebab 2 gol yang masuk ke gawang Jepang saat bersua dengan Vietnam terjadi lewat bola mati, yakni sepak pojok dan tendangan bebas tidak langsung. Hanya saja tak ada jaminan Pratama Arhan main di laga Timnas Indonesia versus Jepang nantinya. Seiring kembalinya Sheeny Patinama, maka peluang mantan pemain Viking FK ini untuk mengisi sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia masih lebih besar ketimbang Pratama Arhan. Siapapun pemain yang diturunkan oleh Shin Tae-yong, ya harapannya dapat memberikan performa maksimal untuk Timnas Indonesia. Ya, kendati kalah, Timnas Indonesia berhasil memberikan perlawanan yang berarti kepada Irak dalam laga Grup D Piala Asia Qatar pada Senin 16 Januari malam kemarin. Babak pertama hampir saja berakhir imbang 1-1 karena gol wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Sayang terjadi gol kedua yang dianggap kontroversial pada menit ke-45+7. Jika Indonesia memainkan pertahanan yang rapat dan berlapis seperti sebelumnya, maka tim Vietnam mungkin masih lebih banyak menguasai bola. Namun akan sulit menemukan peluang untuk mencetak gol. Tulis Soha. Melihat performa Timnas Indonesia melawan Irak, Asnawi, Mangku Alam dan kawan-kawan menunjukkan daya serangan yang tidak lemah sama sekali. Ya, jika beruntung Indonesia akan mencetak 2 gol ke gawang Irak dan saat itu belum diketahui hasil akhirnya akan dibawa kemana. Tulis Soha. Ya, oleh karena itu dalam laga Jumat mendatang, Trosier perlu mengatur pertahanan yang ketat setidaknya sebagus pertandingan Jepang atau lebih baik lagi. Menurut Soha, Timnas Indonesia punya ciri khas yang sudah dipertahankan sejak lama, yakni semangat bersaing yang sangat membara. Maka dengan keunggulan kekuatan fisik para pemain asingnya dan pelari dari pemain lokalnya, Timnas Indonesia seolah di atas angin, terutama ketika melawan rival sesama Asia Tenggara seperti Vietnam. Maka dengan itu Vietnam diharapkan bisa menguasai bola, mengontrol permainan, mencari kesempatan gol dan memaksa Indonesia masuk ke dalam skema permainan. Ya, memang menarik untuk disaksikan pertarungan anak asuh Shin Tae-yong melawan Philippe Trosier pada Jumat 19 Januari nanti pada pukul 9:30 malam. Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat 146 FIFA dengan koleksi 1064,01 poin, sementara Vietnam berada di peringkat ke-94 dengan torehan 1235,58 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada Rabu 24 Januari nanti. Shin Tae-yong sendiri mengaku langkahnya tidaklah mudah untuk lolos dari babak grup dan mencapai 16 besar. Kekalahan kami mungkin membuat sulit perjalanan kami untuk lolos ke 16 besar. Masih ada tim kuat Vietnam dan Jepang, kata Shin. Namun mantan pelatih Korea Selatan itu mengaku tetap optimis. Kondisi sulit seperti ini bukan yang pertama kali dialami oleh Shin Tae-yong yang pernah mentas di Piala Dunia 2018.